Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dokter dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Berlian Noramanda Putri dengan NIM 2411111120010, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi. Jadi, makhluk hidup itu memiliki berbagai ciri khas yang mana membedakan kita sebagai makhluk hidup dengan benda mati. Nah, itu contohnya seperti kemampuan kita untuk bernafas atau respirasi, kemampuan kita untuk makan, lalu kemampuan kita untuk bergerak, dan kemampuan kita untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, salah satu ciri yang sangat penting dan mendasarinya itu adalah kemampuan kita untuk berkembang biak. Karena inilah yang memungkinkan makhluk hidup itu menjaga keberlangsungan spesiesnya dari generasi ke generasi. Proses berkembang biak ini tidak hanya menjadi sarana regenerasi, tapi proses berkembang biak ini juga menjadi bagian dari keajaiban kehidupan itu sendiri, di mana organisme itu mampu menciptakan keturunan dengan mewariskan karakteristik ke genetiknya. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi dari sistem reproduksi, yaitu sebuah sistem yang kompleks yang mana tidak hanya mendukung proses ini, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hormon, kesehatan tubuh, dan identitas biologis kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem reproduksi, yaitu yang pertama ada anatomi dari reproduksi pria, dan yang kedua adalah anatomi dari sistem reproduksi pada wanita. Next. Nah, di sini dapat kita lihat anatomi dari sistem reproduksi pada pria. Baik, kita mulai dari yang paling atas. Di sini ada vesika urinaria atau disebut dengan kandung kemih. Vesika urinaria ini adalah kandung kemih yang terletak di bagian bawah perut, tepatnya ada di atas prostat pada pria dan berada di depan uretus kalau pada wanita. Nah, vesika urinaria ini itu adalah kandung kemih yang mana berfungsi sebagai tempat penampungan urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Jadi, eh, urin itu berawal dari ginjal, lalu diedarkan melalui ureter, lalu setelah dari ureter dia akan ditampung di vesika urinaria ini. Nah, dengan kemampuan menampung urin hingga kapasitas tertentu, organ ini memungkinkan pengeluaran urin secara terkontrol, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Jadi, di vesika urinaria ini ada yang disebut dengan epitel transisional, di mana dia akan mengembang dan mengempis saat kita membuang urin. Lalu, yang kedua itu ada os pubis di sini. Nah, os pubis ini itu adalah tulang yang mana merupakan di bagian depan dari panggul dan terhubung dengan tulang lainnya melalui simfisis pubis. Jadi, manfaat dari tulang pubis ini sendiri yaitu untuk mendukung struktur tubuh, terutama panggul, dengan memberi stabilitas pada posisi berdiri dan pada saat bergerak. Jadi tulang ini juga melindungi organ-organ penting di dalamnya, yaitu seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi. Lalu, yang ketiga adalah corpus cavernosum penis di bagian sini. Nah, corpus cavernosum penis ini terdapat dua corpus yang terletak di sepanjang sisi atas penis. Nah, jadi manfaatnya dari corpus cavernosum penis ini adalah jaringan yang memiliki kemampuan unik untuk menampung darah selama stimulasi seksual.
sehingga memungkinkan terjadinya ereksi. Lalu, yang keempat adalah corpus cavernosum urethra. Di sini, nah, corpus cavernosum urethra ini berada di bawah corpus cavernosum penis yang membentang sepanjang uretra. Manfaatnya, jaringan ini tuh untuk membantu menjaga struktur uretra agar tetap terbuka dan berfungsi dengan baik selama proses buang air kecil atau ejakulasi. Selain itu, korpus ini juga berperan untuk menyalurkan cairan tubuh, termasuk sperma, dengan lancar. Lalu selanjutnya ada corpus spongiosum glandis, bagian sini, atau itu adalah kepala penis. Nah, biasanya juga disebut dengan glans. Glans ini terletak di ujung atau biasanya disebut dengan kepala penis. Manfaat dari corpus spongiosum glandis ini yaitu untuk melindungi uretra saat ereksi, mencegah tekanan berlebih, dan berkontribusi dalam pembentukan serta pembesaran kepala penis. Yang itu memiliki peran penting dalam hubungan seksual. Lalu selanjutnya ada preputiu. Nah, ini adalah eh, yang menutupi dari gland penis pada pria yang telah disunat. Bagian ini tuh diangkat. Jadi dia itu kayak kulitnya di sini. Jadi kalau pria itu disunat atau hitan, itulah yang dipotong. Manfaatnya dari praeputium ini yaitu berfungsi untuk melindungi kepala penis dari gesekan, injeksi, dan juga kekeringan. Selain itu, kulup ini juga membantu menjaga sensitivitas glans penis dengan menciptakan lapisan pelindung. Lalu selanjutnya ada uretra, bagian sini. Nah, uretra ini membentang dari kandung kemih melalui prostat dan penis hingga keluar tubuh. Jadi, uretra ini adalah saluran vital yang mana menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengalirkan urin. Pada pria, uretra juga menjadi jalur keluarnya sperma selama ejakulasi. Jadi, dari vesika urinaria, urin itu akan turun ke uretra. Lalu, uretra ini yang akan mengeluarkan urin tersebut. Lalu, selanjutnya kita lihat di sebelah kanan itu ada kolon. Ini kolon. Kolon ini merupakan bagian dari usus besar dan terletak di rongga perut sebelum rektum. Jadi fungsinya dari kolon ini yaitu bertugas untuk menyerap air dari sisa makanan dan membentuk feses yang dikeluarkan dari tubuh. Proses ini tuh membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menjaga dehidrasi. Lalu di bawahnya dari kolon itu ada rektum. Itu tuh terletak di bagian akhir usus besar dan menghubungkan kolon dengan anus. Fungsi dari rektum itu yaitu menyimpan feses untuk sementara waktu sebelum dikeluarkan melalui anus. Organ ini juga berperan dalam mendeteksi konsistensi isi usus untuk memastikan pengeluaran yang tepat. Lalu selanjutnya itu ada glandula vesikulosa, itu terletak di belakang kandung kemih, dekat dengan prostat. Nah, glandula vesikulosa ini juga disebut dengan vesikula seminalis. Manfaat dari vesikula seminalis ini yaitu untuk menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa untuk memberikan energi bagi sperma, serta zat lainnya yang mendukung pergerakan dan kelangsungan hidup sperma. Lalu selanjutnya ada ductus ejaculatorius. Nah, yang ini itu menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra melalui kelenjar prostat. Manfaat dari ductus ejaculatorius ini yaitu bertugas untuk menyalurkan sperma dan cairan seminal dari vesikula seminalis menuju ke uretra, di mana keduanya akan bercampur sebelum dikeluarkan dari tubuh selama ejakulasi. Lalu selanjutnya ada prostat, yang ini. Itu biasanya juga disebut dengan kelenjar prostat, berada di bawah dari vesikula uranirea dan mengelilingi uretra pada bagian atas. Manfaat dari prostat ini yaitu untuk memproduksi cairan khusus yang melindungi, menutrisi,
dan juga meningkatkan mobilitas sperma, menjadikannya bagian penting dalam pembentukan semen. Semen itu yaitu cairan yang mana berfungsi agar sperma itu tetap hidup. Lalu selanjutnya ada kelenjar chopper atau glandula bulboretaris. Itu terletak di bawah dari prostat, dekat dengan uretra. Jadi, kelenjar chopper atau glandula bulbouretaris ini menghasilkan cairan pelumas yang membersihkan uretra dari sisa urin sehingga menciptakan lingkungan yang ideal bagi sperma sebelum ejakulasi. Lalu selanjutnya itu ada anus. Ini anus terletak di ujung dari rektum pada bagian luar tubuh. Jadi anus ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang mana berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh dan membantu proses ekskresi dan menjaga kesehatan pencernaan. Lalu selanjutnya ada ductus deferens. Nah, yang warna merah ini. Ini tuh adalah membentang dari epididymis hingga ke vesikula seminalis dan prostat. Fungsi dari saluran ductus deferens ini yaitu sebagai penyalur sperma dari epididymis menuju ke uretra dan memungkinkan proses transportasi sperma untuk reproduksi. Lalu selanjutnya itu ada epididymis ini. Nah, itu terletak di bagian belakang atas dari testikel yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma hingga sperma itu siap untuk membuahi sel telur. Lalu selanjutnya ada testikel, yang ini biasa juga disebut dengan testis. Testis ini berada di dalam skrotum. Jadi, fungsi dari testis ini adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang mana memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon itu tuh adalah hormon yang dimiliki oleh pria, yang mana penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi. Lalu yang terakhir, itu ada skrotum atau Hodensack. Nah, skrotum ini adalah terletak di luar tubuh dan menggantung di bawah penis. Skrotum itu melindungi testis dan menjaga suhu optimalnya untuk produksi dan pematangan sperma. Biasanya skrotum ini sekitar 2-3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada wanita. Nah, di gambar ini itu adalah reproduksi wanita pada bagian luar atau disebut dengan bagian eksterna. Jadi di sini dapat kita lihat di sini ada perpus atau kuluk klitoris. Jadi kuluk klitoris atau prepus ini itu adalah lipatan kulit yang mana berfungsi untuk melindungi klitoris, organ paling sensitif pada tubuh wanita, dengan melindungi klitoris dari gesekan. Prepus ini membantu menjaga sensitivitas klitoris dan mencegah iritasi akibat kontak langsung dengan pakaian atau aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, prepus ini juga berperan dalam menjaga kelembapan alami area ini yang penting untuk kenyamanan dan fungsi seksual. Nah, jadi perpus ini, itu bagian sini, itu terletak di atas klitoris sebagai lipatan kulit yang menutupi bagian klitoris. Nah, lalu yang kedua itu klitoris. Ini berada di atas vulva, tepatnya di bawah prepus. Klitoris ini adalah organ dengan ribuan saraf, yang mana menjadikannya titik utama untuk stimulasi seksual pada wanita. Fungsinya adalah memberikan sensasi seksual yang intens dan membantu mencapai orgasme. Meskipun tidak memiliki peran langsung dalam reproduksi, klitoris ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan seksual yang dapat memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Lalu yang ketiga ada labium majus atau bibir kemaluan besar. Nah, labium majus ini itu berada di bagian luar vulva yang mana mengelilingi labium minor. Pada labium mayor ini itu terdapat mons pubis, dapat kita di sini, yaitu rambut-rambut pada kemaluan. Nah, labium majus ini itu bermanfaat sebagai pelindung organ
genital eksternal yang lainnya seperti klitoris, uretra, dan juga vagina. Dengan strukturnya yang tebal, labium majus membantu melindungi area sensitif dari trauma fisik, infeksi, dan kekeringan. Lipatan ini juga membantu menjaga kelembapan di dalam vulva yang penting untuk kesehatan reproduksi. Lalu, selanjutnya ada uretal orifice, yaitu yang bulatan ini, atau biasa juga bahasa Indonesianya yaitu lubang uretra. Itu terletak di antara klitoris dan juga lubang vagina pada bagian tengah vulva. Manfaatnya dari lubang uretra ini adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Organ ini juga berfungsi sebagai bagian dari sistem ekskresi yang membantu tubuh membuang zat-zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Lalu juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada labium minus atau biasanya disebut dengan labium minor atau bibir kemaluan kecil. Itu terletak di dalam labium mayor yang mana mengelilingi lubang vagina dan juga uretra. Labium minus ini itu berperan dalam melindungi pembukaan vagina dan uretra dari infeksi serta trauma fisik. Karena sifatnya lebih elastis, labium minus ini juga membantu dalam membuka jalan lahir selama persalinan. Selain itu, lipatan ini juga membantu menjaga kelembapan alami pada area genital. Lalu selanjutnya ada vaginal orifice. Ini itu terletak di bawah lubang uretra mengarah ke dalam menuju saluran vagina. Nah, vaginal orifice ini itu pembukaan vagina. Orifice ini itu tuh memiliki peran multifungsi yang mana organ ini adalah tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Ya, dan juga jalur keluarnya darah pada saat wanita itu menstruasi. Serta vaginal orifice ini juga tempat untuk bayi keluar saat persalinan atau melahirkan. Dengan elastisitasnya yang tinggi, pembukaan vagina itu mampu menyesuaikan untuk berbagai fungsi tersebut. Selanjutnya pada bagian bawah itu ada perineal rape. Nah, itu terletak antara pembukaan vagina dan juga anus. Manfaatnya dari perineal rape ini yaitu adalah garis jaringan ikat yang mana membantu mendukung otot dasar panggul yang penting untuk menjaga posisi organ panggul. Lalu selain itu, perineal rape ini juga berperan sebagai penopang selama persalinan dan berfungsi sebagai batas antara vulva dan anus, yang mana membantu mengurangi resiko infeksi silang. Lalu selanjutnya pada organ wanita bagian luar terakhir ada anus. Ini anus berada di bagian belakang vulva, tepatnya di bawah perineum. Anus ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang mana berfungsi untuk mengeluarkan feses dari ekskresi. Anus juga membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengatur pengeluaran dari zat sisa. Selanjutnya, saya akan membahas reproduksi pada wanita pada bagian internal atau bagian dalamnya. Jadi pada bagian internal, reproduksi itu terdapat eh, tuba falopi atau fallopian tubes. Jadi, eh, tuba falopi ini terletak di sisi kanan dan kiri dari rahim dan menghubungkan ovarium dengan bagian atas dari uretus. Tuba falopi itu berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan menjadi tempat utama terjadinya pembuahan oleh sperma. Saluran ini itu memiliki struktur unik dengan fimbria yang mana membantu memindahkan sel telur ke uretus. Selain itu, tuba falopi juga berperan dalam memberikan nutrisi awal bagi embrio sebelum embrio tersebut implantasi di rahim. Jadi yang ini tadi. Lalu yang kedua itu ada uretus atau disebut dengan rahim. Rahim ini terletak di rongga panggul di atas vagina dan di depan dari rektum. Uretus atau rahim ini itu adalah organ utama dalam sistem reproduksi dari wanita, yang mana berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Lapisan dalam rahim, endometrium, itu menyediakan lingkungan yang ideal untuk implantasi embrio dan pertumbuhan janin. Rahim juga memainkan peran penting dalam menstruasi dan proses persalinan melalui kontraksi otot-ototnya. Lalu selanjutnya ada serviks. Nah, serviks itu itu juga disebut dengan leher dari rahim. Di bagian bawah rahim
dan letaknya itu berbatasan langsung dengan ujung atas vagina. Manfaat dari serviks ini yaitu menghubungkan rahim dengan vagina dan memiliki peran penting dalam reproduksi, seperti mengeluarkan darah saat menstruasi, lalu memungkinkan masuknya sperma, serta melindungi rahim dari infeksi dengan lendir serviksnya. Selama persalinan, serviks itu membuka untuk memungkinkan bayi itu bisa keluar. Lalu selanjutnya itu ada vagina, yang ini. Vagina ini terletak membentang dari serviks menuju pembukaan vagina di vulva. Nah, vagina ini adalah saluran elastis yang mana berfungsi sebagai jalur untuk hubungan seksual. Saluran keluarnya darah menstruasi, serta jalannya lahir bagi bayi saat persalinan. Lalu, dengan lapisan mukosa yang melindungi dari infeksi, vagina juga berperan dalam menjaga keseimbangan bakteri alami di area tersebut. Lalu selanjutnya ada pubic bone atau tulang pubis. Tulang pubis ini terletak di bagian depan panggul di atas vulva. Nah, fungsi dari tulang pubis ini yaitu sebagai pelindung dari organ-organ reproduksi internal seperti rahim dan kandung kemih. Selain itu, tulang ini juga memberikan dukungan struktural pada panggul dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Lalu selanjutnya itu ada rektum. Nah, ini terletak di belakang uretus dan vagina dan mengarah ke anus. Rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar yang mana menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Rektum itu berperan penting dalam mengatur kapan feses itu harus dikeluarkan dan mendeteksi tekanan dari internal. Lalu untuk bagian-bagian yang lain itu sudah saya jelaskan pada anatomi dari reproduksi wanita bagian luar atau ekstremita tadi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.